Wah, pecinta sashimi harus berhati-hati nih. Sudah bukan hal yang baru lagi bahwa mengkonsumsi makanan mentah seperti sushi atau sashimi bisa beresiko kita terinfeksi parasit. Pada 8 Juli lalu, dokter di Tokyo melaporkan kasus dari seorang wanita 25 tahun yang dirawat di St. Luke International Hospital dengan keluhan tenggorokan yang sakit sejak awal tahun ini. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya sebuah cacing hitam yang bergerak di bagian amandel palatin kirinya. Parasit itu diidentifikasi sebagai Pseudothera nova azarasi, sejenis cacing gelang. Dalam studi yang dirilis di American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, mereka mencatat bahwa wanita tersebut telah mengkonsumsi makanan sejenis sashimi 5 hari sebelumnya dan setelah itu ia mengalami sakit tenggorokan. Dalam laporannya, mereka menulis bahwa kondisi wanita itu membaik setelah mereka mengambil cacing sepanjang 38 mm dan lebar 1 mm. Mereka mencatat bahwa itu adalah molting cuticula luar yang mana mengungkapkan bahwa cacing ini adalah larva tahap keempat dari Pseudothera nova azarasi. Genus Pseudothera nova diketahui jarang menginfeksi tenggorokan, di mana sebelumnya wanita itu merasakan sakit dan batuk pada tenggorokannya. Biasanya parasit ini menetap di perut yang menyebabkan rasa tidak nyaman pada perut dan membutuhkan endoskopi untuk mengangkatnya. Kasus infeksi parasit ini biasanya akan sembuh setelah parasit diangkat. Menurut laporan dari jurnal, dikatakan bahwa jumlah kasus infeksi seperti ini telah meningkat pesat di seluruh dunia seiring dengan populernya konsumsi ikan mentah seperti sushi dan sashimi. Cacing pita diangkat dari tubuh gadis kecil setelah memakan sushi yang terkontaminasi. Para pecinta sushi di luar sana, setelah ini Anda mungkin akan berpikir 2 kali sebelum memesan spicy tuna roll berikutnya. Karena dapat kembali menggigit Anda dalam bentuk cacing pita berbahaya. Bulan lalu di Taipei, seorang gadis berusia 8 tahun yang ingin memakan sashimi mendapat apa yang ia pesan, tetapi tidak seperti yang ia harapkan. Ia tidak tahu bahwa ketika ikan mengkonsumsi telur cacing pita, larva menempel ke dinding usus tuan rumah dan menginfeksi dagingnya ketika menetas. Ketika ikan tercemar tertangkap, dibunuh dan ditaruh sebagai hidangan favorit Anda, larva dapat berpindah ke tuan rumah yang baru, yaitu Anda. Setelah merasa gatal di daerah dubur setelah makan, ahli bedah mengeluarkan penyusup dari pantatnya. Seekor cacing pita sepanjang 8,5 kaki masih menggeliat. Dia dilaporkan polisi secara fisik. Tapi apakah Anda berpikir akan makan sushi lagi? Tidak tampak menggiurkan lagi, iya kan? Menurut CDC, cacing pita jenis ini, Diphyllobothrium latum, adalah yang terbesar yang pernah memasuki manusia. Dan jika Anda berpikir mereka mungkin hanya memasuki ikan, pikirkan lagi. Daging babi dan sapi mentah yang terkontaminasi juga dapat membawa telur-telur jahat ini. Toro please. Seorang penggemar sushi dari Fresno berakhir dengan seekor cacing pita sepanjang 5 kaki dan dokter menganggap jumlah ikan mentah yang ia santap mungkin menjadi alasannya. Pria itu pergi ke UGD dan mengeluh tentang tinjanya yang berdarah. Para dokter tidak memikirkan hal-hal tertentu sampai pria itu mengeluarkan cacing pita dari tas belanja. Ternyata cacing pita itu sebenarnya panjangnya 5,5 kaki. Pria itu mengatakan bahwa rasanya seperti keberaniannya keluar dari kaleng. Dia kemudian mencoba meraih si kecil tapi mulai bergerak. CDC telah merilis laporan salmon yang terkontaminasi dan terinfeksi parasit cacing pita Jepang yang luas. Pria dan dokternya tahu itu adalah pesta kesehariannya tentang sashimi salmon yang kemungkinan besar penyebabnya. Pria itu sekarang sudah minum obat dan sudah menyerah soal sushi. Untuk saat ini. Penikmat sushi, perhatikanlah kesehatanmu. Apakah Anda penikmat sushi? Lebih baik perhatikan kondisi kesehatanmu terlebih dahulu. Dilaporkan dari Daily Mail, seorang pria berusia 71 tahun asal Korea Selatan harus merelakan tangannya untuk diamputasi setelah mengkonsumsi sushi. Dalam waktu 12 jam setelah ia mengkonsumsi sushi, tangan kirinya menjadi bengkak seukuran bola golf dan terasa sangat sakit. Pada tangannya muncul lepuhan dan memar. Setelah 2 hari demam, pria itu pergi ke dokter di Jeonju, Korea Selatan. Dokter mendiagnosa lepuhan dan memar pria tersebut adalah fibriosis, yaitu infeksi yang disebabkan oleh bakteri Vibrio vulnificus. Dokter kemudian mengeluarkan isi lepuhan dan mengangkat jaringan yang terinfeksi dan memberinya antibiotik dengan harapan sembuh. Namun perawatan tidak berhasil. Pria itu ternyata menderita diabetes tipe 2, darah tinggi, dan penyakit ginjal stadium akhir, yang kemudian mengidap ulkus dalam yang menyebabkan nekrosis. Menurut laporan dari New England Journal of Medicine, sistem kekebalan tubuh pria itu lemah dikarenakan hasil dari penyakit ginjal yang membuatnya rentan terhadap nekrosis. Tim dokter terpaksa mengamputasi tangannya untuk mencegah pembusukan daging menyebar ke seluruh tubuh.
Untungnya operasi pun berjalan dengan lancar dan pria tersebut kini telah dinyatakan sembuh dan pulang.